Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam renungan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Tetapi saya bacakan hanya ayat 27 saja. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menderita untuk Yesus Kristus. Menderita untuk Yesus Kristus ini merupakan salah satu syarat sebagai pengikut-pengikut Kristus. Yesus pernah katakan begini, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi mengikut Yesus, teman-teman, bukanlah perkara yang mudah. Tetapi bukan berarti ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Oleh karena Roh Kudus akan menguatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka sebagai kita pengikut-pengikut Kristus akan banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup. Baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Maka hari ini seperti tema kita menderita untuk Yesus Kristus. Rasul Paulus memiliki satu tujuan menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, untuk mereka tetap kuat sekalipun penderitaan itu datang, baik dari luar diri mereka maupun dalam diri mereka, supaya mereka tetap percaya beriman kepada Tuhan sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada masalah yang berat yang mereka hadapi pada saat itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya menderita untuk Yesus Kristus? Di bagian firman Tuhan ini kalau kita melihat di ayat yang ke-27a yang pertama dikatakan mengusahakan diri berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Berpadanan artinya sejajar, seimbang. Jadi cara hidup kita harus berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Artinya bahwa kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan harus memang benar-benar sesuai dengan firman Allah, bukan mengikuti cara-cara hidup di dunia ini. Contohnya kalau kita sebagai pengikut Kristus, tidak didapati lagi di antara kita orang-orang yang melanggar firman Tuhan, dosa-dosa etika yang kita langgar tiap-tiap hari, perkelahian, perselisihan, pertengkaran, amarah, dendam, benci, sulit mengampuni, sulit memberi, tidak ada kemurahan. Inilah dosa-dosa manusia yang tidak seimbang, sepadan dengan Injil Yesus Kristus. Maka firman Tuhan ini di bagian ayat yang pertama ini, Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat di Filipi mengusahakan diri berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, supaya nampak buah-buah pertobatan mereka, supaya mereka menjadi teladan hidup di tengah-tengah orang-orang fasik. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadikan hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, itulah perkara yang sulit.
Tetapi saya mau katakan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk kita hidup hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin membuat Tuhan bersuka cita melihat kehidupan kita. Maka kalau kita hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, dilanjutkan tadi, kita mampu berdiri teguh di dalam satu roh. Kita mampu sehati, sejiwa, dan berjuang dalam iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Jadi sangat jelas di sini teman-teman, bahwa ketika kita hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, kita mampu berdiri teguh di dalam roh. Kita mampu hidup di dalam satu organisasi, satu persekutuan, dengan melahirkan sifat-sifat yang memunculkan kita mau sehati, sejiwa, melakukan tugas tanggung jawab, segala tujuan-tujuan kita di dalam pelayanan, keluarga, dan segala rencana-rencana kita. Dan kita terus berjuang di dalam iman yang timbul dari pemberitaan Injil, untuk kita kuat senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka firman Tuhan ini tidak sampai di jemaat Filipi saja, tetapi kepada kita semua orang yang percaya. Usahakanlah dirimu hari lepas hari menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyenangkan hati si iblis, tapi hiduplah kita terus menyenangkan hati Tuhan, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sungguh harus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang kedua, maksud dari menderita untuk Yesus Kristus, bahwa sekalipun banyak tantangan, kita tidak boleh gentar. Ayat 28 tadi, ya. Sekalipun ada orang-orang dikatakan di ayat sebelumnya itu memberitakan Injil Yesus bukan dengan maksud yang murni, melainkan maksud yang tidak murni. Tetapi kalau kita belajar bagian firman Tuhan ini, Paulus katakan, baik orang memberitakan firman Tuhan, baik karena dengki, baik karena perselisihan, tetapi ada juga yang memberitakannya dengan maksud baik. Tetapi di sini dikatakan tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud baik atau maksud baik maupun maksud palsu. Jadi kalau kita belajar di sini, tantangan-tantangan itu jangan membuat mereka gentar, ya. Jangan membuat mereka ciut di dalam pemberitaan Injil, ciut mengikut Tuhan. Tetapi mereka harus tetap semangat, oleh karena ada pengharapan-pengharapan di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, yang ketiga teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksud menderita untuk Yesus Kristus? Artinya yang ketiga, memahami bahwa ketika kita mengikut Kristus, kepada kita dikaruniakan juga untuk menderita, bukan hanya percaya saja. Seperti Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, dia bersaksi kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Kita melihat Filipi pasal 1 ayat 12. Ketika ia menulis surat ini, dia bersaksi bahwa aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, dikatakan bahwa dia berada di penjara, dipenjarakan karena Kristus. Tetapi sekalipun ia dipenjarakan, Injil Kristus tidak terbelenggu. Bahkan makin banyak orang percaya kepada Tuhan karena pemberitaan Paulus kepada setiap orang dimanapun dia berada. Nah, kalau kita melihat di sini,
Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita menderita oleh karena kita mengikut Yesus Kristus, kita harus tetap semangat, kita harus tetap kuat. Dan di tengah-tengah penderitaan itu kita harus melihat bahwa ada rencana Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar di dalam bagian firman Tuhan ini, sungguh luar biasa. Mengucap syukurlah saat kita mengalami satu kondisi yang sulit. Di situ akan kita melihat kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sungguh indah bagi kami. Biarlah itu memberkati kami, dan kami senantiasa dikuatkan ketika kami menderita untuk Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share firman Tuhan ini, sehingga kita semuanya sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.